Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana metode pembuatan modeling plat atau slab, baik itu dengan menggunakan metode yang namanya manual modeling dan yang kedua yaitu metode auto modeling. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan proses penginputan data penulangan terhadap plat yang sudah kita buat sebelumnya, terhadap modeling platnya seperti itu. Untuk melakukan proses penginputan data penulangan plat, di sini kita menggunakan item, yaitu yang di poin nomor 1 itu itemnya adalah slab main bars. Jadi slab main bars ini berada di kategorinya slab. Kemudian yang kedua, kita klik di sini toolsnya parametric arrangement. Nah, toolsnya parametric arrangement ini berada di toolbarsnya draw. Kemudian yang ketiga, kita pilih tipe plat yang akan kita gunakan. Misalnya contoh, tipe yang berwarna biru itu adalah tipe yang tulangan platnya XY, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada pilihannya satu lapis atau dua lapis. Kemudian yang kedua, ini adalah tipe penulangan plat yang memiliki tulangan ekstra baik di sisi lapangannya atau di tumpuannya. Kemudian yang berwarna hijau, ini persis sama seperti yang berwarna coklat, memiliki tulangan ekstra di area tumpuan atau lapangannya, hanya lebih simpel. Kemudian yang nomor 5 ini adalah kita menginput data penulangannya, diameternya berapa, jaraknya berapa, sesuai dengan gambar detail yang kita terima. Baru kemudian yang nomor 6 kita klik tools di sini generate rebar and rebar content. Jadi itu dia untuk step by stepnya bagaimana menginput data penulangan dengan menggunakan konsep atau tools yang namanya parametric arrangement. Nah, di sini kita juga memiliki metode yang lain selain dari parametric arrangement, yaitu dengan menggunakan arrangement bar, di mana arrangement bar ini adalah kita tidak menginput satu persatu. Jadi kita menggunakan tools yang namanya arrangement bar nomor 1. Kemudian nomor 2 itu kita pilih tipe yang kita gunakan, apakah single atau continuous. Kemudian yang ketiga kita pilih area yang ingin kita input data penulangannya. Jadi area 3D modeling platnya itu kita klik dulu. Kemudian nomor 4-nya baru kita isi data penulangannya, baik itu bottom ataupun si top barnya, baru kita klik OK. Nah, itu dengan menggunakan konsep yang namanya arrangement bar ya. Jadi itu konsep yang kedua. Jadi tadi konsep yang pertama menggunakan parametric arrangement, yang kedua dengan menggunakan konsep arrangement bar. Kemudian yang ketiga kita menggunakan konsep yang namanya draw line to arrange. Jadi draw line to arrange itu adalah biasanya di beberapa penulangan plat itu kita menemukan adanya penulangan plat yang dibatasi oleh area gitu ya. Jadi tanda panah yang nomor 2 ini adalah batas areanya si penulangan yang nomor 3. Jadi rentang penulangannya diameter 22 jarak 125 itu adalah dari ujung panah yang di bawah sampai ke ujung panah yang di atas. Nah, step by stepnya adalah kita klik dulu di sini draw line to arrange-nya. Kemudian yang kedua kita tarik garis sesuai dengan rentang si penulangannya. Baru kemudian yang ketiga kita tarik garis lagi dari ujung kiri ke ujung kanan, itu untuk membuat pemodelan penulangannya untuk yang diameter 22 jarak 125 tersebut. Nah, sekarang kita coba praktekkan dengan menggunakan aplikasi Cubicos TRB C3, yaitu untuk metodenya parametric arrangement dan arrangement bar serta draw line to arrange. Sesuai dengan metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan konsep parametric arrangement. Di sini kita arahkan saja kursornya ke kategori slab, kemudian kita klik slab main bar. Toolbars yang kita pilih adalah toolbarsnya draw. Kemudian kita klik di sini tools yang namanya parametric arrangement. Nah, di dalam parametric arrangement ini kita klik dulu nih nama platnya. Jadi di sini kita pilih yang BS1 gitu ya. Kemudian kita gunakan metodenya itu apakah memilih yang berwarna biru, yang berwarna kuning ataupun yang berwarna hijau untuk tipe penulangannya. Sekarang kita cek di bagian gambar CAD-nya atau referensi gambarnya. Nah, untuk yang di area basement gitu ya, area basement itu kita menggunakan tipe yang XY untuk ada tulangan topnya dan tulangan bottomnya gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada yang sisi memanjangnya diameter 13 jarak 300 dan sisi vertikalnya itu adalah diameter 13 jarak 250. Nah, di sini kita klik yang di bagian warna coklat. Jadi kita pilih
maaf, yang kita pilih berwarna biru ya. Yang kita pilih berwarna biru, kita isi di sini di bagian kotak warna hijaunya, diameter 13 jarak 300, di bagian bawah juga sama. Vertikalnya diameter 13 jarak 250. Kemudian juga sama, diameter 13 jarak 250. Ini adalah untuk yang metode dengan menggunakan tipe penulangan yang berwarna biru. Setelah itu baru kita klik di sini rebar and rebar content. Nah, indikatornya nanti akan muncul kita berhasil mengenerate dua tipe penulangan. Nah, kemudian dia akan muncul ke 56 slide. Kita klik OK. Sehingga nanti di bagian visualisasi layarnya akan ada indikator garis berwarna kuning, baik itu sisi horizontal dan vertikal, dan juga garis berwarna pink untuk sisi vertikal dan horizontal. Oke, ini adalah metode yang menggunakan parametric arrangement. Kemudian juga kita bisa switch ke lantai 1 masih dengan menggunakan metode parametric arrangement. Nah, kita coba ganti gambarnya dengan menggunakan gambar yang berada di lantai typical floor, mulainya dari lantai ground floor ke lantai 1 ya. Nah, untuk tipe E1 dengan menggunakan tipe berwarna biru ya. Jadi dia double layer XY. Nah, ini kita coba input di bagian parametric arrangement. Nah, kita klik S1 nya dulu, kita pilih yang berwarna biru. Nah, ini kita klik sesuai dengan detailnya. Jadi diameter 10 jarak 350 horizontal dan diameter 10 jarak 250. Jadi diameter 10 di sini ya, diameter 10 jarak 350. Ini juga bisa kita Ctrl C, Ctrl V. Kemudian diameter 10 jarak 250 bisa kita Ctrl C, bisa kita Ctrl V. Nah, di sini jangan kita klik rebar and rebar content dulu, tapi kita isi dulu tulangan yang untuk tipe S2-nya. Nah, kita cek lagi di bagian S2-nya. S2-nya itu adalah tipe yang berwarna kuning. Nah, ini kita bisa isi. Misalnya untuk yang di bagian horizontalnya itu adalah diameter 10 jarak 350. Jadi di sini kita klik dulu ya. Kita pilih dulu tipe S2, baru kita pilih penulangan yang berwarna coklat. Kita isi diameter 10 jarak 350. Kemudian ini juga kita isi minus 350. Itu boleh karena kita sudah menyebutkan di awal diameternya ya. Kemudian juga sama minus 350. Hanya saja sisi pendeknya ini sepertinya tidak ada ya. Coba kita cek lagi di bagian detail pad-nya. Nah, ini sisi pendek yang di area tengahnya, ekstra di bagian tengah atau lapangan, ini tidak ada ya untuk yang tulangan horizontal. Jadi ini kita backspace. Sekarang kita isi untuk data penulangan yang vertikal. Oke, yang ini juga ada. Jadi ini kita buat juga minus 350. Nah, di sini ada yang tulangan ekstra di bagian tumpuannya. Untuk tulangan top barnya coba kita cek lagi di CAD-nya. Ini dia diameter 10 jarak 300 ya. Jadi kita ganti minus 300. Kemudian juga kita ganti menjadi minus 300. Kemudian untuk tulangan vertikalnya kita cek lagi di sini vertikalnya. Itu diameter 10 250 untuk tulangan atas ya. Bawahnya 325. Jadi kita buat di sini minus 250, di bawahnya minus 325. Kemudian untuk tulangan yang di tengahnya ini coba kita cek. Oke, ini diameter 10 jarak 450 ya. Oke, diameter 10 minus 450 ya. Minus 450. Oh ya, yang di bagian ini tidak ada ya, tulangannya tidak ada, kosong. Kalau misalnya kita lihat di bagian ininya ini kosong ya, tidak ada. Kemudian untuk yang tulangan area tumpuannya itu minus 175 ya. Kita buat di sini minus 175. Kemudian ini tidak ada, kosong. Selanjutnya kita cek lagi untuk tulangannya itu yang ini ya, sisi pendeknya itu adalah diameter 10 jarak 450. Ini 450, sisi memanjangnya ini tidak ada ya. Yang ini sisi panjangnya tidak ada. Kemudian S3-nya kita klik lagi di sini tipe S3. Itu adalah 13200 dan 13200. Jadi kita buat di sini
D13 jarak 200. Nah, sebelumnya kita pilih dulu ya tipe platnya itu yang S3. Ini bisa kita Ctrl C, Ctrl V saja. Oke, kalau sudah terisi semua, jadi tulangan yang S1 itu adalah tipe yang berwarna biru, S2 yang tipenya berwarna coklat atau kuning, yang S3 tipe berwarna biru juga. Baru kita klik di sini rebar and rebar content. Oke. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan bagaimana proses pembuatan pemodelan atau penginputan data penulangan plat dengan menggunakan konsep yang namanya parametric arrangement. Oke, itu dia. Sekian dan terima kasih.